berawal dari sebutir benih, kecil terpendam di dalam tanah ini. Dalam kegelapan, akarnya menjalar. Dengan penuh harapan, akhirnya bertumbuh besar. Menyapa matahari yang menyinarinya setiap hari. Bermain dengan hujan mengajarkannya untuk kuat. 16 tahun di tanah ini, ia telah menjadi pohon. Dalam hangat, ia membentangkan rantingnya agar siapapun dapat berteduh di bawahnya. Dalam iman, ia terus menjalar menguatkan akarnya. Untuk setiap musim, untuk kehidupan di sekitarnya, untuk benih-benih baru yang tertanam. Hari ini, pohon tinggi itu bersaksi, lebih dari sekedar tempat singgah, tanah ini akan selalu menjadi rumah. ICC sudah lama sih menjadi seperti rumah kita ya. Udah seperti keluarga. Selama saya di ICC, saya mendapat keluarga baru yang support dan mentorin saya. Selama di ICC, saya dapat banyak pengajaran dan juga dapat banyak koreksi. Sesuatu yang istimewa yang saya dapatkan dari ICC adalah penekanan untuk kita lebih intim di dalam firman. Karena saya ikut doa ditanya, apa yang mengubah kehidupan kamu selain doa? Dan ditekankan bahwa firman itu adalah benih yang bisa mengubahkan hidup. Pendewasaan yang sangat luar biasa, memuliakan Tuhan di dalam rumah tangga. Sama di ICC, aku belajar bahwa semua yang kita punya itu milik Tuhan dan harus digunakan untuk memuliakan namanya. Aku senang di iKids karena bisa mendapatkan cerita tentang Tuhan Yesus dan bisa menyanyi. Bagi saya, ICC adalah rumah kedua saya, di mana saya merasa mendapatkan keluarga baru di dalam Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku dan berharga di matamu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan
saatnya kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Hari ini hari yang istimewa, bersama rayakan bertambahnya usia. Kenaikan doa tulus dari hatiku, ku nyanyikan lagu ini hanya untukmu. Happy birthday ICC. Ku ucapkan sarang hamidah dan tertawa bersamamu. Happy birthday ICC. Ku berdoa selalu bahagia karena Tuhan mengasihimu. Happy birthday ICC. Ku ucapkan sarang hamidah dan tertawa bersamamu. Happy birthday ICC. Ku berdoa kau selalu bahagia karena Tuhan mengasihimu. Ku berdoa kau selalu bahagia karena Tuhan mengasihimu. Happy birthday to you. Happy birthday ICC. Mari kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan. Sebelum saya berdoa untuk ICC dan juga untuk tim pastoral yang ada di sini, saya ingin mengucapkan selamat kepada Pastor Chandra, Pastor Vivian, dan semua tim pastoral dan juga jemaat ICC yang begitu setia. Perjalanan 16 tahun, penuh suka dan duka. Amin. Tetapi siapa setuju bahwa Pastor Chandra, you are such a wonderful leader. Beliau setia, beliau tetap gigih. Dan hari ini ICC bisa merayakan hari ulang tahun yang ke-16. Number one, kemurahan Tuhan Yesus, anugerah Tuhan. Haleluya, kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan. Yang kedua, pengorbanan, kesetiaan Pastor Chandra, Pastor Vivian, tim pastoral. Dan yang ketiga, kesetiaan jemaat ICC. So today, I want to wish you a happy, blessed birthday. Come on, kita beri kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. ICC, mari kita semua angkat tangan, kita berdoa. Dan kita serahkan hari ini kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah setia. Engkau telah membimbing, melindungi Tuhan. Perjalanan ICC selama 16 tahun ini Tuhan. Dan Tuhan, kami tahu di hari ini Tuhan, kami percaya masa depan yang lebih indah, lebih cerah, lebih dahsyat di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau telah sediakan yang lebih lagi terbaik bagi gereja ini Tuhan. Khususnya kepada Pastor Chandra dan juga tim pastoral yang ada di sini Tuhan. Saya berdoa Engkau melimpahkan berkat mereka. Engkau Tuhan melimpahkan berkat-Mu, curahkan anugerah, kebaikan-Mu di dalam kehidupan mereka dan juga pelayanan mereka masing-masing. Engkau Tuhan melebihi dan juga mencukupi segala kebutuhan kehidupan mereka. Berikanlah mereka juga kesehatan tubuh Tuhan, supaya mereka bisa lebih efektif lagi melayani Engkau dan juga melayani jemaat. Tuhan, saya juga berdoa untuk semua jemaat yang ada di tempat, volunteer dan juga semua pekerja. Tuhan, bagi mereka yang telah berkorban untuk gereja ini, biarlah segala pengorbanan Engkau tidak akan lupakan. Dan Engkau akan mencurahkan lebih lagi berkat secara materi, secara fisik, dan juga secara rohani dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, lebih daripada itu, Engkau bawa ICC Tuhan untuk menjadi lebih lagi serupa seperti Kristus. Sebagai gereja dan sebagai jemaat gereja. Dan Tuhan, kami berkati, Engkau membuka tingkap-tingkap langit di surga. Dan Engkau curahkan berkat-Mu di hari ulang tahun yang ke-16 ini Tuhan. Anugerah-Mu, mujizat-Mu, hadirat-Mu lebih nyata di antara kita.
Saya berdoa Tuhan, hari ini saat kami memuliakan nama-Mu, biarlah Engkau Tuhan, nama-Mu lebih lagi ditinggikan di kota Bandung, lewat ICC, lewat pelayanan, dan lewat jemaat kehidupan di mereka semua masing-masing. Kami berdoa, berkatilah gereja ini, makin hari makin dahsyat, dari satu kemuliaan ke kemuliaan lebih dahsyat lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya mengatakan, amin. Happy birthday ICC. Boleh nggak cari 5 orang yang belum saudara kenal, laki-laki dengan laki-laki, kasih pelukan yang hangat, katakan happy birthday. Kalau udah kenal juga nggak apa-apa, cari 5 orang ya, depan belakang, laki-laki, laki-laki, perempuan dengan perempuan, katakan happy birthday. Siapa yang percaya Tuhan Yesus baik? Ya, bersyukur untuk 16 tahun kita lewati semua, dan saya percaya di depan rancangan Tuhan jauh lebih indah. Amin. Sebentar lagi kita dilayani oleh hambanya Pastor Aris yang sudah bersama dengan kita. Beliau adalah sahabat, seorang mentor yang baik sejak gereja ini awal ada. Kita sudah bersama-sama. Saya percaya kedatangannya hadir hari ini membawa pesan Tuhan bagi kita semua. Siap menerima firman Tuhan? Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Pastor Aris. Thank you. Haleluya. Saudara, sebelum duduk kembali ya, atau yang udah duduk ya ke kanan kiri saudara, katakan kepada mereka, selamat ulang tahun ICC. God bless you. Dan silakan duduk saudara semuanya. Shalom dan selamat pagi saudara. Ini adalah sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa berada di antara kalian saat kalian mau merayakan hari ulang tahun yang ke-16. Dan sekali lagi saudara, saya sangat diberkati karena bisa mengambil bagian daripada perjalanan yang begitu dahsyat di tempat ini, di antara kalian, dan terutama sebagai sahabat, seiman, dan juga sebagai pekerja di ladangnya Tuhan bersama dengan Pastor Chandra dan juga Pastor Vivian. Sekali lagi ya, kita apresiasi kepada pastor kita, Pastor Chandra dan Ibu Vivian. Let's give them a big hand. Nah saudara, di ibadah pertama tadi saya telah bagikan, bagaimana saudara hari ini sebagai hari ulang tahunnya gereja juga adalah hari ulang tahunnya Tuhan. Karena Tuhanlah yang melahirkan gereja ini. Dan oleh sebab itu saudara, kita saudara ingin memberikan hadiah. Seperti halnya saudara kita merayakan hari ulang tahun seseorang, kita ingin memberikan kado yang paling istimewa untuk orang tersebut. Dan khususnya hari ini kita ingin memberi kado yang paling istimewa bagi Tuhan Yesus. Siapa bisa berkata amin? Dan saudara, apa yang akan bisa menjadi kado yang paling istimewa kepada seorang sosok, kepada satu sosok yang memiliki segalanya, yang maha kuasa, yang maha tahu, dan juga saudara segalanya dia sudah miliki. Nah saudara, tadi di ibadah pertama saya telah bahas, ternyata jikalau kita belajar di Alkitab, khususnya di Yohanes pasal 4, Alkitab mengatakan ada satu hal yang Tuhan masih terus mencari. Dia, Allah Bapa, mencari seorang penyembah yang benar. Artinya saudara, jikalau seorang satu sosok Tuhan yang memiliki segalanya dan maha tahu, tetapi harus mencari satu barang ini. Artinya saudara, barang ini sangat berharga. Barang ini tidak awam, tidak gampang untuk bisa dicari. Itu sebabnya dia harus mencari. Dia harus mencari seorang penyembah yang benar. Dan tadi saudara saya telah bagikan di ibadah yang pertama. Kado yang paling istimewa yang kita bisa berikan kepada Tuhan di hari ulang tahun ICC yang ke-16 adalah kita sebagai jemaat Tuhan harus mempersembahkan diri sebagai penyembah yang benar. Siapa berkata amin? Karena kita ini langka. Seorang penyembah yang benar jikalau harus dicari oleh Tuhan, artinya kita ini langka. Di Bandung gak banyak gereja yang memiliki penyembah yang benar. Tetapi saudara, saya himbau dan saya dorong tadi bahwa di gereja ini ICC, Tuhan setiap hari Minggu saat dia datang, saat dia mencari, dia tidak perlu cari lama-lama. Dia langsung tertuju ke Ciamplas. Dia langsung pergi ke Hotel Faith. Dan dia tahu karena di sini penuh
dengan penyembah-penyembah yang benar. Ini adalah kado yang paling istimewa bagi Tuhan. Siapa yang berkata amin? Nah, saudara, saya mengambil firman Tuhan tadi itu di ibadah yang pertama di Yohanes pasal 4 ya, ayat di Yohanes pasal 4 mengenai perempuan Samaria yang ketemu dengan Yesus di sumur. Nah, itu adalah yang pertama. Ibadah kedua ini saya akan melanjutkan. Right? Sebagai kado istimewa, apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Di ibadah pertama, kita harus menjadi penyembah yang benar. Nah, yang kedua, kita harus mempersembahkan diri sebagai kado istimewa menjadi penjala manusia. Saudara, kado yang paling istimewa yang kita bisa berikan kepada Tuhan adalah jiwa-jiwa yang masih belum diselamatkan. Saudara, Tuhan yang memiliki segalanya tidak memiliki semua jiwa. Itu sebabnya saudara, dia ingin kita untuk memberikan kado yang paling langka, yang paling istimewa. Yaitu apa? Jiwa-jiwa yang unik. Individu-individu yang masih belum diselamatkan. Dan jikalau kita bisa mempersembahkan mereka ke hadapan Tuhan sebagai kado istimewanya, itu adalah hadiah yang paling berharga di mata Tuhan. Dan oleh sebab itu saudara, di ibadah kedua ini saya ingin bagikan ya, kado istimewa yang kita bisa berikan kepada Tuhan adalah diri kita menjadi penjala manusia. Ke kanan kiri saudara katakan, jadilah penjala manusia. Saudara, dari peristiwa sama orang perempuan Samaria di Yohanes pasal 4 tadi, saya akan teruskan. Setelah saudara perempuan Samaria ini mendapati kebenaran bahwa seorang penyembah yang benar adalah seorang yang menyembah Tuhan di dalam kebenaran, kehidupannya benar di mata Tuhan dan juga di luar, orangnya konsisten. Yang kedua, hatinya tertuju kepada Tuhan, terhubung dengan Tuhan saat dia menyembah Tuhan. Nah, setelah dia mendapatkan saudara kebenaran ini sangat berdampak bagi diri dia. Nah, kita lihat efeknya apa. Di Yohanes pasal 4, 28-30. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota. Dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seseorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Saudara perhatikan, Yesus tidak menyuruh wanita ini atau memaksa wanita ini untuk pergi bersaksi. Tetapi saudara, dia sendiri ya pergi kembali ke kotanya untuk bersaksi. Dia tidak perlu dipaksa. Dia tidak perlu saudara disuruh. Tetapi dengan natural, dengan alami. Karena kebenaran yang dia dapati dari Tuhan. Karena efek daripada kebebasan sejati yang dia alami. Karena dia melihat air hidup ya yang diberikannya dari Tuhan, secara natural responnya adalah dia pulang ke kota dan dia mulai bersaksi. Saudara, jadi ini adalah respon yang paling natural. Jikalau saudara dan saya menjadi seorang penyembah yang benar, yaitu apa? Menjadi penjala manusia. Bersaksi bagi Tuhan. Saudara, jadi seseorang yang ketahuan apakah dia adalah seorang penyembah yang benar? Adalah bukan hanya di dalam dan di luarnya konsisten di dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran. Tetapi yang kedua, ekspresi daripada hati penyembah yang benar adalah ingin menjadi saksi Yesus dimanapun mereka berada. Mereka ingin bersaksi. Mereka ingin memberitakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Saudara, wanita ini meninggalkan air sumur yang ia telah susah payah timba. Sekaligus juga melambangkan kehidupan dosa dia yang lama. Yang juga adalah sebagai kegiatan rutinitas yang tidak memberikan dia tujuan hidup. Tetapi begitu dia mendapatkan kebenaran dari Tuhan, dia meninggalkan rutinitas kehidupan dia yang lama. Dia meninggalkan kehidupan dosa dia yang lama. Dia juga meninggalkan tujuan kehidupannya yang hampa. Dan mulai mendapatkan tujuan baru. Mendapatkan semangat baru. Untuk apa?
untuk bersaksi bagi Tuhan dimanapun dia berada. Saudara, ini adalah tujuan Yesus bagi diri kita dan juga bagi gerejanya. Tujuan utama Tuhan untuk mengubah kita menjadi penyembah yang benar adalah supaya kita bisa diutus untuk bisa masuk ke dunia menjadi penjala manusia yang efektif. Ini adalah tujuan Tuhan, ini adalah tujuan ICC. Ayo kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus. Saudara, jangan sampai saudara kita ini keenakan menjadi penyembah, keenakan menyembah Tuhan di dalam gereja, tetapi lupa tujuan Tuhan untuk kita masuk ke dunia. Saudara, apa saudara amanat agung? Amanat agung adalah tujuannya supaya kita semua untuk diutus. Untuk kita pergilah. Bukan hanya kita sekedar datang enak-enakan di dalam gereja. Saudara, jikalau kita saudara membangun gereja, saudara, gereja tujuannya adalah menjangkau jiwa-jiwa yang masih belum selamat. Menjadi terang kota, menjadi garam dunia. Ini adalah panggilan Tuhan. Jangan sampai saudara kita keenakan menyembah Tuhan di dalam gereja, lupa akan tujuan Tuhan yang terutama. Saudara, saya sendiri saudara adalah bagian daripada kepala bahasa Indonesian, ibadah bahasa Indonesia di City Harvest Church. Nah, karena saudara kita melewati begitu banyak saudara perubahan-perubahan, saya 2 tahun kemarin memulai lagi mengadakan ibadah bahasa Indonesia. Dan tujuan saya yang pertama waktu saya mulai lagi adalah supaya saya ingin mengumpulkan komunitas-komunitas orang Indonesia yang ada di City Harvest Church. Di gereja kita itu ada 600 sampai 700 orang Indonesia. Dan saya ingin kumpulkan mereka dan kita ingin menjadi satu persekutuan. Di mana kita bisa saudara sama-sama berkumpul, kita saling menguatkan dalam bahasa Indonesia dan memuji Tuhan secara rutin. Saudara, saya mulai saudara untuk ini menjadi sebuah satu persekutuan. Right? Kumpul-kumpulan. Nah, kita mulai sebulan sekali. Bertumbuh, bertambah. Momentumnya juga ada. Dan saya kembali lagi, saya tingkatkan frekuensinya. Dari sebulan sekali saya menjadi 2 kali. 2 bulan sekali. Nah, jadi ini sekarang ini udah berjalan 1,5 tahun. Ya, ibadah Indonesia di City Harvest Church saya jalani 2 kali sebulan. Jadi setiap 2 minggu sekali. Tapi saudara, tahun ini saya benar-benar merasa didorong oleh Tuhan. Didorong oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus benar-benar berfirman kepada saya, Riz, ngapain kamu terus-menerus berkumpul? Bukannya ini adalah panggilan Tuhan untuk supaya kita bisa berkumpul. Dan Tuhan mengingatkan kepada saya, gereja berkumpul supaya kita tuh diutus untuk ke dunia. Untuk memenangkan jiwa. Nah, di situ saudara saya mulai terpukul. Ya, saya mulai tergerak oleh Roh Kudus. Dan saya mulai saudara bergumul dalam Tuhan. Karena kenapa? Kalau misalnya Tuhan sudah mulai bergerak seperti ini artinya Tuhan ini sedang menggerakkan saya untuk jangan hanya sekedar berkumpul, kita harus mengadakan ibadah Indonesian Service setiap minggu dan tujuannya untuk mengembangkan komunitas ini menjangkau mereka yang masih belum di dalam gereja. Yang artinya adalah kerja keras. Dan yang artinya yang saya tadinya sudah sibuk akan makin lebih sibuk. Dan begitu aku kepikiran, waduh, bakalan lebih sibuk, saya udah kendor semangatnya saudara. Dan saudara, memang ini adalah gejala daripada kita-kita. Karena kita-kita semuanya ini sibuk. Kita-kita semuanya ini sudah banyak pekerjaan. Kita datang ke rumah Tuhan, kita ingin diberkati. Kita ingin saudara dihujani dengan hujan Roh Kudus. Kita ingin saudara meminum air hidup. Supaya saudara kita ini disegarkan oleh Tuhan. Sama-sama berkata amin. Tetapi saudara, itu memang adalah bagian tujuan daripada gereja. Tetapi setelah kita disegarkan, tetapi setelah hadirat Tuhan telah menguatkan kita, semangat kita, saudara, api Roh Kudus datang saudara. Tujuan utamanya adalah kita harus jangan lupa tugas kita sebagai gereja adalah menjadi terang dunia, garam dunia, menjangkau mereka yang masih belum selamat dan supaya dipersembahkan di dalam Tuhan. Siapa yang berkata amin? Ayo kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus.
Saudara, tujuan Tuhan untuk gerejanya adalah memenangkan jiwa, bukan memelihara akuarium. Banyak orang, saudara, hobi beli ikan hias. Sibuk menghias akuarium. Jadi saudara, hobi dia adalah membeli ikan hias. Tetapi saudara tidak mau diajari oleh Tuhan untuk pergi ke laut memancing ikan di laut samudra. Karena saudara, memancing ikan di laut samudra lebih berbahaya. Mendingan beli ikan hias, lebih cantik. Lebih gampang untuk bisa dipelihara. Lebih enak untuk bisa dilihat, untuk bisa dinikmati. Lebih nyaman. Tetapi saudara, jikalau kita saudara disuruh ke laut samudra untuk belajar memancing, wah, berbahaya. Sulit, ikan-ikannya lebih ganas. Dan juga lebih besar. Nah saudara, tetapi saudara, disinilah Tuhan ingin kita memiliki satu pandangan. Yaitu saudara, kita diutus oleh Tuhan untuk menjadi penjala manusia. Bukannya pembeli ikan hias. Bukannya untuk memelihara akuarium. Siapa yang berkata amin? Saudara, di lingkungan gereja kita sekarang ini saudara, pikiran cara bertumbuh gereja adalah dengan cara begini, beli ikan hias. Tarik menarik jemaat dari gereja lain. Bukannya mau cari jiwa-jiwa yang hilang di laut samudra, tetapi pergi ke akuarium lain dan saudara beli ikan hiasnya. Udah kayak football transfer saudara. Amin. Mau beli striker, mau beli midfielder, atau mau beli goalkeeper. Saudara, dan kadang saudara, tugas mereka adalah memelihara, menghiaskan akuarium mereka. Sehebat-hebatnya, sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya. Supaya saudara, ini menimbulkan perasaan FOMO daripada jemaat lain saat mereka melihat gedung gereja di sini. Woi, bagus ya, tapi gereja gua gedungnya jelek. Supaya saudara menarik jemaat dari orang lain untuk meninggalkan kesetiaan mereka di gereja tersebut. Untuk masuk ke gereja di tempat. Saudara, ini bukannya caranya Tuhan. Siapa yang berkata amin? Caranya Tuhan adalah kita harus pergi ke dunia. Dan kita mencari orang-orang yang masih belum percaya, orang-orang yang masih belum bergereja, atau orang yang sudah hilang, domba-domba yang hilang. Sampai berkata amin. Tarik mereka di hadapan Tuhan, masukin ke gereja, dan ini akan menjadi kado yang paling istimewa bagi Tuhan. Ini adalah tugas gereja. Dan kita sebagai alat, kita harus menjadi penjala manusia. Saudara, saya tergerak untuk menjadikan komunitas bahasa Indonesia kita ini untuk menjadi gereja. Dan untuk bertumbuh, untuk menjangkau orang-orang yang masih belum bergereja di Singapura. Kenapa? Karena saudara, saya tidak tahu apakah ini sama dengan di Indonesia atau tidak. Tetapi perasaan saya enggak begitu jauh. Analisa saya ini. Dengarkan, di Singapura jumlah populasi Kristen dari tahun 2010 sampai tahun 2020, tahu nggak? Pertumbuhannya hanya sebesar 0,6%. Saya mau tanya, 0,6% apakah ada pertumbuhan atau tidak? Zero. Artinya saudara, 10 tahun kemarin ini di Singapura, pertumbuhan Kristen sama sekali kenyataannya tidak ada pertumbuhan. Saudara, ini bukan sembarangan. Ini adalah data daripada data statistik Singapura. Tetapi yang lebih memprihatinkan adalah, saudara, secara bersamaan jumlah total mereka yang bilang tidak menganut agama apapun atau ateis malahan naik. Dari 17% menjadi 20%. Jadi jumlah Kristennya tidak ada pertumbuhan. Jumlah orang yang tidak percaya, yang ateis justru malahan naik. Dari 17% menjadi 20%. Saudara, ini sensus resmi ya. Dari data statistik Singapura, saudara bisa melihat di www.singstat.gov.sg. Tetapi saudara, data terbaru dari Pew Research Center memperlihatkan angka yang cukup memprihatinkan, terutama kepada di tahun 2023. Di tahun 2023, ini menurut Pew Research Center,
Karena data daripada Singapura masih belum keluar untuk tahun 2023. Nah, according to Pew Research Center, di tahun 2023, angka Kristen di Singapura justru malahan menurun. Jadi di tahun 2010 sampai tahun 2020 tidak ada pertumbuhan. Dan sekarang ini saudara sudah memasuki tahun 2024. Jadi ini adalah data terkini tahun kemarin 2023. Dan justru malahan angkanya menurun menjadi 17%. Dan angka mereka yang tidak menganut agama atau ateis naik lagi menjadi 22%. Wah, that's right. Somebody say with me, wow, haleluya, right? Saudara, jikalau tidak ada pertumbuhan dan malahan menurunnya jumlah Kristen di Singapura, sebaliknya, saya ini kan tinggal di Singapura. Setiap minggu, setiap bulan saya dengar ada gereja baru buka. Banyak saudara gereja-gereja di Indonesia buka cabang di Singapura. Saya sekarang di mana-mana saudara, itu gereja-gereja di Indonesia udah kayak multinational company. Di Bali buka cabang, Semarang buka cabang, di Singapura buka cabang. Saya di Bali saudara, dulu cari gereja susah, sekarang gereja di mana-mana. Dan semuanya saudara ada branding mereka tersendiri, ya kan? Buka cabang di mana-mana. Di Singapura juga sama saudara. Gereja Indonesia pada buka semuanya di Singapura. Jadi saudara, jumlah kekristenan turun. Tapi kesan daripada saya di sana adalah gereja-gereja, jumlah gereja malahan meningkat, naik. Saudara, saya coba ya cari jumlah total gereja di Singapura dari tahun 2010 sampai sekarang. Saya tidak berhasil mendapatkan konfirmasi atau informasi yang akurat. Namun sekilas, sekarang ini jika saudara lihat di website NCCS, National Council of Churches in Singapore, ada secara total 372 gereja Protestan yang terdaftar. Dan yang selama ini saudara, saya nggak pernah mendengar atau sangat jarang atau minim sekali mendengar gereja yang tutup. Lebih sering mendengar gereja buka, gereja baru buka. Oh, di sini buka baru. Di Orchard apalagi. Waduh, kalau di Orchard udah kayak shopping mall. Gereja udah kayak shopping mall, buka banyak saudara. Apalagi gereja-gereja Indonesia. Jadi saudara, pertanyaan saya adalah begini. Jikalau jumlah gereja naik, tetapi orang Kristennya menurun. Artinya pertumbuhan gereja yang mereka semua klaim selama ini bukan disebabkan oleh pertobatan, tetapi perpindahan. Benarkah saudara? Artinya saudara, pertumbuhan gereja yang mereka semua klaim hari ini. Wah, puji Tuhan, gereja saya bertumbuh. Tetapi saudara jangan salah, satu gereja bertumbuh dan jikalau secara angka, secara keseluruhannya tidak naik, artinya satu gereja bertumbuh, artinya satu gereja lain menurun. Karena ada orang dari gereja ini yang pindah ke gereja di situ. Jadi saudara, pertumbuhan bukan berasal daripada pertobatan atau penjangkauan. Pertumbuhannya berasal dari perpindahan gereja. Oh saudara, apakah ini menyenangkan hati Tuhan? Apakah ini menjadi kado yang paling indah bagi Tuhan? Karena bagi Tuhan, kado yang paling indah adalah jiwa-jiwa yang masih belum diselamatkan. Untuk bisa diselamatkan di dalam Tuhan. Ayo ICC, kita menjadi penjala manusia. Tidak takut untuk pergi ke laut samudra. Jangan pergi ke toko ikan hias. Beli ikan. Kita kembangkan gereja ini dengan cara yang halal. Yaitu apa? Menjangkau mereka-mereka yang masih belum di gereja. Domba-domba yang hilang. Kita menjangkau dan menjadi penjala manusia. Ayo kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus. Dan saudara, jikalau kita bertekad untuk menjadi seperti itu, ini akan menjadi sebuah kado yang paling istimewa bagi Tuhan. Selain daripada ingin menjadi seorang penyembah yang benar. Karena efek daripada seorang penyembah yang benar adalah kita mau menjadi penjala manusia. Bukannya membeli kolektor ikan hias. Saudara ingat, tujuan utama Yesus adalah
memenangkan jiwa, bukan menarik jemaat. Bukan menarik jemaat. Siapa yang berkata amin? Jangan, ke kanan kiri saja, jangan tarik jemaat. Ya, artinya tarik jemaat itu bukannya berarti orang yang tidak ada gereja atau merasa hilang, kita tidak bisa suruh mereka datang ke gereja ini. Bukan, tetapi orang yang sudah tertanam, pemimpin. Kemarin saudara saya ngobrol dengan seseorang ya di Jakarta, mereka curhat kepada saya. Dia bilang begini, pastor, ini ada gereja, teleponin leader saya, teleponin gembala saya, dan bilangin, kamu mau datang gak ke gereja kita? Kamu bahagia gak di sana? Gaji kamu berapa di sana katanya? Saudara, ini udah kayak football transfer, summer transfer saudara. Saudara, jikalau kita saudara akhirnya saling menjatuhkan gereja, ini tidak berkenan kepada Tuhan, bagi Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah satu gereja bertumbuh, gereja lain juga ikut tumbuh. Gereja kecil juga bertumbuh, gereja besar juga tumbuh. Siapa yang berkata amin? Saudara, tradisi apapun, karismatik bertumbuh, Protestan bertumbuh, reform bertumbuh, semuanya harus bertumbuh. Karena ujung-ujungnya adalah kerajaan Tuhanlah yang kita harus besarkan, bukan gereja kita aja. Ayo kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus. Saudara, baru-baru ini saudara, tim kami, Pastor Bobby dan juga beberapa pekerja-pekerja kami pergi ke Taichung, Taiwan. Di sana saudara kami memiliki satu gereja afiliasi yang namanya City Harvest Church Taichung. Saudara, gereja ini sangat kecil, hanya 80 orang jemaat saja. Tetapi saudara, saat kita menekankan nilai ini untuk sekali lagi kembali kepada nilai utama gereja, yaitu apa? Bertumbuh sebagai penjala manusia, bukan menarik-narik jemaat orang lain. Saudara, kita dorong gereja ini yang hanya 80 orang jemaat saja untuk mengadakan KKR, untuk mengadakan evangelistic meeting. Dan saudara, saya taruh saudara di sini, kita saudara sponsori kegiatan ini dan kita kita sewa satu restoran, ya, kita ambil satu restoran dan kita biayain ya semua makan makanan di sana, dan kita minta gereja ini 80 orang untuk mencari, untuk membawa teman-teman mereka yang masih belum bergereja, yang masih belum diselamatkan atau lagi sedang cari gereja untuk datang, ya, supaya mereka diberkati oleh makan dan setelah itu mendengar firman. Nah, ini adalah tujuan kita. Saudara, puji Tuhan, hari itu saudara, 80 jemaat berhasil membawa 200 orang baru. Ayo kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan. 200 orang baru saudara. 200 orang baru yang masih belum bergereja. Dan sekarang saudara, waktu salah satu gereja di Taiwan mendengar hal tersebut, dia telepon ke Pastor Bobby, yang Pastor Bobby ke sana untuk memberikan firman, membagikan firman. Dia di sana membagikan firman, 200 orang baru saat altar call saudara. 80-90 orang datang menerima Tuhan Yesus. Kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan. Saudara, salah satu gembala di Taipei mendengar hal tersebut dan dia telepon ke Pastor Bobby. Bilang, wah Pastor Bobby, terima kasih ya untuk melakukan hal ini. Karena terus terang 10 tahun terakhir ini sama, kekristenan di Taipei, di Taiwan mandek. Pertumbuhan kekristenan itu sedang mengalami kemandekan. Tidak ada pertumbuhan. Sangat jarang sekali kita sekarang ini dengar gereja yang berhasil mengumpulkan 200 jiwa-jiwa baru. Tetapi dia bilang, Pastor Bobby terima kasih karena City Harvest Church mulai lagi menjangkau, memberikan dobrakan, memberikan dorongan. Dan saudara, dia mendapatkan visi dan dia bilang, oke, saya pun juga akan mau coba untuk menjangkau, untuk menjadi penjala manusia sekali lagi. Saudara, di City Harvest Church, kami juga baru saja selesai bereksperimen untuk memulai ibadah raya yang keempat. Yang khusus untuk remaja dan youth. Saudara, di bulan Agustus selama 5 minggu berturut-turut kami adakan ibadah khusus untuk menjangkau anak-anak muda dan remaja. Dan hasilnya lumayan encouraging. Saya tidak tahu apakah ada gambarnya atau tidak, kayaknya ada setelah slide ini. Nah, di sini saudara. Setiap minggunya ibadah ini saudara, kami bereksperimen. Kita memakai ruangan yang lebih kecil yang hanya bisa menampung 1000 orang. Setiap minggunya ibadah ini
penuh dengan anak muda dan jumlah rata-rata untuk ibadah ini adalah 900 orang secara konsisten. Mereka mulai lagi membawa teman-teman baru karena ibadahnya tertuju kepada remaja dan anak muda, kepada golongan umur mereka. Banyak pekerja-pekerja baru datang dari kalangan remaja, dilantik menjadi pekerja. Dan akhirnya setelah melihat hasil daripada eksperimen 5 minggu ini, kami resmi umumkan mulai tahun depan City Harvest Church akan membuka ibadah raya yang keempat. Di hari Sabtu jam 2 khusus ibadah image untuk menjangkau remaja dan anak muda. Ini yang kita harus lakukan. Apapun yang kita harus lakukan untuk menjangkau, untuk menjadi penjala manusia, kita harus pertimbangkan. Karena saudara, ini adalah tujuan gereja. Jikalau gereja akhirnya menjadi penyembah dan enak-enak menyembah saja dan tidak memberikan kepada dunia, menjadi garam dan terang dunia, akhirnya kita ini saudara kelewatan kepada tujuan yang Tuhan telah berikan kepada gerejanya. Saudara, kita lihat, kita kembali lagi di peristiwa tadi di Yohanes pasal 4. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Saudara, tadi di ibadah pertama, saudara menekankan air hidup kepada perempuan wanita Samaria ini. Jadi saudara, yang di ibadah pertama, yang ditekankan adalah minuman. Kita harus meminum air hidup supaya kita bisa mengalami kebebasan sejati di dalam Tuhan. Siapa yang berkata amin? Tetapi di sini saudara, Yesus menekankan makanan. Jadi yang tadi adalah minuman, sekarang dia menekankan makanan. Nah, makanan, dia bilang begini, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Wah. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku untuk menyelesaikan pekerjaannya." Jadi saudara, makanan dan minuman Yesus adalah, minumannya adalah air hidup. Hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup benar di dalam Tuhan. Hidup untuk menyembah Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Siapa yang berkata amin? Itulah yang akan bisa memberikan kita kepuasan. Itulah yang bisa melepaskan kita dari segala hasrat kita, memberikan kita kepuasan sejati. Tetapi saudara, makanan yang menguatkan kita, yang memberikan kita tujuan, ya, yang memberikan kita energi, yang membuatkan kita supaya semangat sebagai orang Kristen adalah apa? Melihat jiwa-jiwa selamat. Melihat orang-orang yang masih belum percaya diselamatkan. Melihat orang tua kita yang masih belum diselamatkan. Tahun ini malam Natal mereka datang di altar call, terima Tuhan Yesus. Melihat anak-anak kita yang sudah tidak lagi ke gereja, kembali lagi ke gereja dan kembali lagi di dalam Tuhan. Suami istri kita yang tadinya saudara belum percaya, akhirnya menjadi percaya. Teman-teman kita yang sedang sakit dan akhirnya terima Tuhan sebelum dia meninggal dunia. Inilah yang akan memberikan kita semangat hidup. Inilah yang akan mendorong dan memotori energi gereja. Orang-orang diselamatkan. Saudara, jikalau tempat ini dipenuhi dengan orang-orang yang masih belum diselamatkan, saya percaya energinya itu akan naik 2 kali lipat. Siapa yang berkata amin? Begitu saudara lihat, waduh, hari ini ICC sejak umur 16 masuki umur 17 bertumbuh. Begitu banyak orang yang diselamatkan. Orang-orang yang miskin semuanya dijangkau. Orang-orang yang masih belum punya akhirnya itu merasa hadirat Tuhan. Oh saudara, ini akan menjadi semangat. Saudara, kita lihat di sini. Yesus berkata, "Makanan saya adalah melakukan kehendak Allah, menyelesaikan tugas saya yang Dia telah utus." Kenapa Yesus diutus masuk ke bumi ini? Untuk menyelamatkan dunia. Artinya saudara, makanan kita, pekerjaan kita harus sama dengan pekerjaan yang telah diutus oleh Tuhan kepada Yesus. Memenangkan jiwa. Mengabarkan kabar Injil. Menjadi penjala manusia. Itulah makanan kita saudara. Haleluya. Hanya dengan 2 aspek ini. Minuman, air hidup. Ya. Makanan,
menjangkau mereka yang masih hilang, baru kita akan merasa puas. Baru kita akan merasa bertumbuh. Inilah gereja yang harus lakukan. Itu sebabnya Yesus melanjutkan di ayat 35. Kita lihat, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu. Pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya. Dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Saudara, waktu Yesus berkata kepada murid-muridnya, bukankah kamu berkata bahwa 4 bulan lagi itu adalah musim penuai, musim menuai? Saudara, artinya waktu Yesus sedang berkata kepada mereka ini, barangkali mereka ini sedang ada di dalam bulan Desember atau bulan November. Karena 4 bulan lagi akan terjadi musim semi. Musim semi adalah musim menuai. Ya, benar gak saudara ya? Tetapi Yesus berkata kepada mereka, kamu gak perlu lagi tunggu 4 bulan ke depan. Baru kamu akan mengalami tuaian. Dia bilang begini, sekarang ini kamu akan melihat tuaian telah terjadi. Nah, apa yang dia sedang maksudkan di sini saudara kepada murid-muridnya? Dia berkata di ayat 29 sampai ayat 30. Lihat, dia bilang begini, mari lihat. Di sana ada, saudara, lihatlah, tadi ayat 35. Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Yesus mengajak murid-muridnya untuk melihat sekelilingmu. Dan pada saat murid-muridnya melihat di sekelilingnya, apa yang mereka sedang melihat? Mereka sedang melihat orang-orang yang dibawa oleh perempuan Samaria itu sedang datang berbondong-bondong untuk menuju ketemu Yesus. Disitulah mata mereka terbuka. Inilah tuaian yang Tuhan sedang maksudkan. Tadinya yang mereka anggap orang Samaria yang tidak pernah bergaul dengan orang Yahudi. Orang yang tidak layak untuk masuk ke surga. Justru adalah benih iman yang pertama yang Tuhan tabur. Dan saudara lihat, tuaiannya adalah apa? Orang-orang Samaria datang berbondong-bondong untuk mendengar firman Tuhan. Oh, kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus. Yohanes pasal 4, 29, 30. Masa ini datang karena kesaksian daripada perempuan wanita Samaria. Kita berkata, mari lihat, di sana ada seseorang yang mengatakan kepadaku, segala sesuatu yang telah kuperbuat, mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Inilah yang dimaksud Yesus. Tuaian sudah matang untuk dikumpulkan. Dan saudara, kenyataannya mereka sangat kaget melihat orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan adalah orang-orang yang di luar daripada gambaran mereka yang bisa selamat. Orang Samaria. Saudara, inilah tantangan kita sebagai gereja. Kita berdoa, Tuhan berikanlah kami jiwa-jiwa yang masih belum selamat. Berikanlah kami kota Bandung. Tetapi jikalau benar Tuhan membuka keran dan orang-orang dari dimanapun kota Bandung berada datang secara tiba-tiba dalam 1 minggu ke ICC, belum tentu kita siap untuk bisa menerima mereka. Benar gak saudara? Kita minta Tuhan untuk tuaian, tetapi apakah kita siap untuk menerima tuaian tersebut? Karena jikalau tiba-tiba Tuhan membawa orang-orang yang di luar zona nyaman kita untuk tiba-tiba datang, apakah kita sebagai gereja mampu menerima mereka? Tetapi saudara, kita harus siap untuk menjadi penjala manusia. Kita harus siap untuk menjangkau mereka yang masih hilang. Siapa yang berkata amin? Saudara, itu sebabnya kita harus menangkap hati Yesus ini. Di hari ulang tahun yang ke-16 ICC, mari kita menangkap beban Yesus, hati Yesus untuk dunia ini. Yaitu apa? Menjadi penjala manusia. Menjangkau mereka yang masih hilang. Siapa yang berkata amin? Saudara, untuk ulang tahun yang ke-16 ini, mari kita fokus terus untuk melaksanakan tujuan Allah sebagai gerejanya. Menjadi penyembah yang benar dan juga menjadi penjala manusia. Siapa yang berkata amin? Jangan terbawa arus
untuk hanya mencari jalan pintas yang paling gampang. Tetapi pastor, saya tidak mampu. Saudara, kenyataannya yang perempuan wanita Samaria ini lakukan hanyalah bersaksi. Mari saudara kita bersaksi bagi Tuhan. Bersaksi lewat pekerjaan kita. Bersaksi lewat kehidupan kita. Dan kita minta Roh Kudus untuk dipakai. Kita ini dipakai untuk menjadi pesan Yesus bagi mereka yang ada di luar. Dan saudara, Yesus tidak saudara selalu mengadakan KKR besar-besaran. Dia hanya lakukan adalah apa? Hanya menjangkau satu orang saja. Satu orang. Ke kanan kiri saudara katakan satu orang saja. One. Saudara, ini adalah panggilan kita. Ini adalah dorongan kita. Maukah kita di hari ulang tahun yang ke-16 ini, ya, kita pulang dan kita bersaksi untuk kepada satu orang saja. Kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada kolega, kepada mereka yang masih belum selamat. Satu orang saja. Dan saudara akan tercengang-cengang. Karena begitu saudara mengajak satu orang ini dan orang ini terima Tuhan. Tiba-tiba orang ini pulang. Dan dia bersaksi kepada seluruh kota. Dia bersaksi kepada seluruh kelasnya. Dia bersaksi kepada seluruh keluarganya. Dia bersaksi kepada seluruh anak-anaknya. Dan saudara, minggu depannya kita tercengang-cengang. Karena satu orang yang kita jangkau. Tiba-tiba berbondong-bondong membawa seluruh keluarganya. Seluruh temannya. Seluruh kantornya. Seluruh karyawan pabriknya. Semuanya. Luar biasa. Saudara, ini adalah kado yang paling istimewa yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Di hari ulang tahun ICC yang ke-16. Jangan lupa tujuan Tuhan. Jangan lupa hati Tuhan kepada bangsa ini. Kepada kota ini. Kepada mereka yang masih belum selamat. Ayo saudara. Kita jawab panggilan Tuhan. Di ibadah pertama. Kita harus menjadi penyembah yang benar. Di ibadah kedua. Kita diingatkan untuk menjadi penjala manusia. Saudara, di ibadah ketiga. Kalau misalnya tuaian benar-benar datang. Apa yang kita perlukan saudara? Pekerja-pekerja di ladang tuaian. Dan ini yang saya akan bahas nanti di ibadah ketiga. Bagaimana kita harus menjawab panggilan Tuhan untuk menjadi pekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya. Dan jikalau kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, ini adalah kado yang paling luar biasa yang kita bisa berikan kepada Tuhan sebagai individu. Tuhan, saya mau menjadi penyembah yang benar. Saya mau menjadi penjala manusia. Dan saya rela bekerja di ladangnya Tuhan. ICC, saya ingin mengucapkan hari ulang tahun selamat ulang tahun yang ke-16. Tetapi saya percaya, greater days are ahead of you. Don't remain complacent. Jangan complacent. Ya, jangan merasa puas diri. Karena masih lagi banyak tempat-tempat yang harus diisi dengan jiwa-jiwa yang masih belum diselamatkan di kota Bandung. Itu adalah panggilan Tuhan. Dan jikalau kita bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan, Tuhan akan pakai kita menjangkau kota Bandung. Mari kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita semua bangkit berdiri. Siapa hari ini telah diberkati oleh Tuhan? Siapa ingin menjawab panggilan Tuhan untuk menjadi penjala manusia? Amin. Penjala manusia. Saudara, saya sendiri pun juga harus menjawab panggilan ini. Saya tahun depan saudara sudah menyiapkan hati, menyiapkan diri, menyiapkan mental saya. Untuk bekerja lebih keras lagi. Untuk mau menjangkau mereka yang hilang. Ya. Kenapa saudara? Karena jikalau saya tetap di dalam zona nyaman saya sekarang ini. Saya pasti akan merasa tidak puas dengan kegiatan gereja. Tetapi jikalau kita melihat kegiatan kita, komunitas kita menjadi berkat, menjangkau, orang-orang baru datang diselamatkan. Itulah makanan kita yang akan sustain kita untuk menjadi gereja yang baik dan sehat. Siapa berkata amin. Saudara, mari kita sama-sama jawab panggilan Tuhan hari ini. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Kita berdoa dalam bahasa roh.
Haleluya. Haleluya. ICC, mata tertutup, kepala tertunduk. Siapa di antara saudara hari ini memiliki salah satu anggota keluarga atau teman baik atau kolega saudara yang masih belum diselamatkan, yang masih belum percaya? Barangkali suami saudara, istri saudara, orang tua saudara. Saya hari ini ingin berdoa untuk saudara. Saya ingin menyatukan iman saya bersama dengan saudara untuk percaya tahun ini di musim Natal saudara akan mencoba untuk mengajak mereka ke gereja. Dan saat mereka diajak untuk ke gereja, mereka akan mau dan mereka akan diselamatkan. Atau anak-anak saudara yang sudah tinggal gereja, tinggal iman. Siapa ingin menyatukan iman bersama-sama dengan saya supaya mereka tahun ini akan kembali lagi ke Tuhan, kembali lagi ke gereja. Jikalau itu adalah doa saudara, saya ingin berdoa untuk saudara. Saya ingin satukan iman saya bersama dengan saudara dan percaya tahun ini anggota keluarga saudara akan diselamatkan. Orang tua saudara diselamatkan, anak saudara diselamatkan, suami istri saudara diselamatkan. Saudara-saudari saudara diselamatkan. Jikalau itu adalah saudara ada seorang anggota yang masih belum diselamatkan dan saudara ingin supaya mereka terima Tuhan, kenal Tuhan, angkat tangan saudara dalam hitungan yang ketiga dan kita akan berdoa bersama-sama. 1, 2, 3, angkat tangan saudara. Terima kasih, terima kasih. Oh Tuhan, mari kita semua berdoa dalam bahasa roh. Kita angkat nama-nama mereka kepada Tuhan. Saudara, saudara utarakan nama mereka kepada Tuhan. Barangkali namanya adalah Edwin, William, barangkali namanya adalah Catherine. Semuanya diselamatkan. Oh Tuhan, hari ini saya berdoa Tuhan. Saya menyatukan iman. The place of agreement is a place of power. Saya berdoa Tuhan, setiap nama-nama yang telah diutarakan, mereka yang masih belum selamat, Tuhan biarlah tahun ini Engkau bekerja di hati mereka. Engkau bekerja di hati kami. Dan supaya kami tergerak untuk berani menjangkau mereka. Berani untuk mendekat dengan mereka, mendekati mereka. Dan Tuhan membawa mereka, mengajak mereka, mengundang mereka masuk ke dalam gereja. Tuhan biarlah tahun ini akan menjadi tahun keselamatan bagi keluarga-keluarga kita. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah roh keselamatan datang Tuhan. Roh iman Tuhan bangkit untuk bisa percaya, untuk bertumbuh, untuk bertambah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara angkat tangan saudara tinggi-tinggi berdoa dalam bahasa roh. Dia ICC akan makin dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau kota Bandung. Mereka yang miskin dijangkau, mereka yang tidak mampu dijangkau, mereka yang masih belum selamat dijangkau, domba-domba yang hilang dijangkau. Mereka akan menetap di gereja ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Angkat tangan saudara dan serahkan individu tersebut kepada Tuhan. Serahkan orang itu kepada Tuhan. Serahkan nama orang tersebut kepada Tuhan. Dan kita percaya mereka akan diselamatkan tahun ini. Tahun ini akan menjadi tahun keselamatan di keluarga saudara. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh, saya percaya bahwa di beberapa tahun ke depan ICC akan dipakai oleh Tuhan. Diperbesar, diperluas, akan bertambah dalam nama Tuhan Yesus. Saat ICC makin mendalam di dalam Tuhan, Tuhan akan melebarkan dampak mereka. Tuhan akan melebarkan, memperluaskan lahan influence ICC dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, saya berdoa Tuhan, ruangan ini tidak akan cukup untuk menampung pertumbuhan yang Engkau telah siapkan. Saya berdoa Tuhan, Engkau akan menggerakkan
remaja-remaja dan juga pemuda di sini Tuhan. Yang juga senior-senior juga akan tergerak untuk menjangkau mereka-mereka yang merasa hilang. Tuhan, saya berdoa untuk gereja ini di hari ulang tahun yang ke-16. Tuhan, kado yang terbaik yang Kau bisa berikan adalah jiwa-jiwa supaya bisa diselamatkan. Anggota keluarga untuk bisa diselamatkan. Kolega-kolega kami juga bisa diselamatkan. Saya percaya hari ini akan menjadi hari keselamatan ICC. Hari keselamatan kita semuanya. Kami akan mengalami mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, saya berkati ICC. Engkau Tuhan lawat mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dari yang kecil sampai yang paling tua. Engkau lawat mereka. Bakar mereka Tuhan dengan api Roh Kudus. Dengan api untuk menjangkau menjadi penjala manusia. Kami percaya dan kami berdoa dan kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya mengatakan. Semua yang percaya katakan. Kita beri kemenangan terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Saudara, ke kanan kiri saudara ya, cari 5 orang. Dan katakan kepada mereka semuanya. Kamu adalah penjala manusia. Ya, katakan kepada semuanya, kamu adalah penjala manusia. Penjala manusia, penjala manusia, penjala manusia, penjala manusia. Siapa yang berkata amin? Saudara, ICC, I don't know about you, I'm very excited for your future. I'm very excited for your future. Greater things, greater days are ahead of you. Saya percaya Roh Kudus akan lebih lagi berdampak dan bekerja di antara kita di sini. So, guys, prepare for growth. Prepare for breakthrough. Dalam nama Tuhan Yesus. God bless you and happy birthday ICC. Thank you. Haleluya. Thank you Pastor Aris. Silakan duduk Bapak Ibu. Jadi yang tidak suka mancing ataupun menjala ikan gak perlu ragu. Karena Tuhan ingin kita menjala manusia. Yes. Untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan dan menjadi murid-muridnya. Iya. Dan kami mau mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di ICC. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir nanti akan bisa menerima special gift dari kami di meja informasi, yaitu di lobi lantai bawah. Ya, ICC juga mempunyai komunitas yang bernama iClick. Jadi kami mengundang Bapak Ibu yang belum tergabung di iClick bisa mendaftarkan diri di lantai 6 di meja informasi. Informasi berikutnya untuk para ladies. Hai para ladies, Anda diundang untuk hadir di hari Jumat tanggal 20 September karena akan ada pertemuan WOW atau Women of Word di mana akan dihadiri oleh Pastor Jeffrey Teresna yang akan berbicara tentang discovering your strength. Untuk Anda yang ingin mendaftarkan diri, para ladies bisa mendaftar melalui link yang tertera. Dan pada tanggal 21 September Sabtu depan kita akan mengadakan ibadah senior. Dan kebetulan 1 tahun ibadah senior di ICC. Hari Sabtu jam 10 pagi berada di tempat ini dan akan dilayani oleh Pastor Chandra Sunjaya. Oke, ditunggu kehadirannya ya. Dan yang berikutnya ini merupakan informasi yang terakhir untuk Bapak Ibu Saudara yang ingin melakukan ibadah perjalanan rohani ke Israel bersama dengan Pastor Chandra Sunjaya. Siap-siap untuk meluangkan waktunya di tanggal 10 sampai 21 Maret 2025. Jadi tahun depan ya. Untuk saudara yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut bisa menghubungi hotline ICC dengan Ibu Eva di nomor 081220221111. Sekian informasi dari kami. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur untuk firman Tuhan yang kami terima. Terima kasih Tuhan. Melengkapi setiap kami untuk menjadi penjala manusia ya Tuhan. Kami adalah saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tangkap visi daripada Tuhan. Kami tangkap apa yang menjadi kehendak-Mu bagi gereja kami. Kami percaya Tuhan ini yang menyenangkan Tuhan. Ini tugas yang Kau berikan atas gereja ini. Terima kasih Bapak. Kami arahkan tangan kami kepada hamba-Nya, Pastor Aris. Sulkanain Bapak, Kau memberkati kehidupan. Terima kasih untuk firman yang Kau taruh dalam hatinya. Terima kasih untuk setiap kepercayaan yang Kau limpahkan dan Kau gerakkan hatinya untuk terus membawa banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Lewat pelayanannya, lewat pengembalanya, apa saja yang diperbuatnya, Tuhan membuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucapkan syukur
atas ibadah siang hari ini. Kami tahu persekutuan dengan Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kami ucapkan syukur untuk pujian penyembahan, untuk setiap persembahan, untuk setiap persekutuan orang benar. Kami pulang dengan berkat Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita, buka hatimu. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungimu. Dia menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan sendiri menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah segala berkat ini. Roh Kudus akan terus menuntun, akan terus mengingatkan dan memampukan kita semua untuk menjadi saksi Tuhan Yesus. Kau akan menjawab banyak sekali jiwa-jiwa bagi Yesus. Tapi Dia datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan Dia. In the name of Jesus, everyone say Amen. Amen. Katakan kiri kanan sekali lagi, happy birthday. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.